Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siva Amalia dengan NPM 2478264. Pada video hands-on kali ini saya akan mengerjakan paket tracer point-to-point single area OSPF V2 configuration. Di sini terdapat addressing table-nya dengan sesuai dengan yang ada di sini IP-nya dan langsung aja ke bagian instruksi. Yang pertama yaitu configure router. Bagian configure. Di sini semua router harus menjalankan OSPF proses ID 10. Lalu router ID masing-masing itu untuk router 1 1.1 1.1.1 dan untuk router 2 2.2.2.2 dan untuk router 3 3.3.3.3. Langsung aja kita konfigurasikan di router 1 terlebih dahulu. Enable terminal router PF10. Dan ini untuk router 1 yaitu router ID-nya 1.1.1.1. And begitu juga konfigurasi untuk router 2 juga sama. Sini enable configure terminal router OSPF 10 kemudian router ID 2.2.2.2 and begitu juga untuk router 3. Di router 3 juga sama, enable configure terminal router OSPF 10 dengan router ID-nya 3.3.3.3 and router OSPF 10 ini dipakai untuk memulai proses OSPF dengan proses ID 10 yang sesuai ini. Jadi router ID dipakai untuk memberi identitas ke setiap router dalam OSPF. Kita lanjut ke bagian kedua yaitu tentang configure network dan OSPF routing. Di sini diminta router memakai network statement dan wildcard max, dan untuk router 2 memakai IP interface dan quad zero max, dan untuk router 3 memakai konfigurasi langsung di interface. Di sini terdapat pertanyaan, how many statement are required to configure OSPF to route the network attack to router R1? Di sini 3 statement, ada 3 statement. Dan untuk /24 in dot desimal itu 255.255.255.0, dan untuk /30 itu 255.255.255.252. Yang kelima, yang selanjutnya yang ini itu 255.255.255 sampai 255.255.255.252. Itu 0.0.03.
Selanjutnya di sini network harus jalankan ini sesuai dengan network yang ada di sini. Kita jalankan untuk router 1. Router ID 1.1.1.1 dan kita masukkan networknya di sini, network itu 192.168.10.0 0.0.0.255 ini area. Kemudian kita masukkan juga untuk yang ini yang di sini. Network 10.1.0.0.3 area 0. Oh, salah. Di sini ada typo. Network. Nah, kemudian untuk selanjutnya juga sama yang ini. Ini kita ganti aja 1.1.4 ya. Ini di sini network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0 untuk LAN R1 dan network 10.1.1.0 0.0.0.3 area 0 ini untuk link serial R1 ke R2 dan untuk yang 1.4 ini untuk link serial R1 ke R3 sesuai dengan yang ada di tabel. Lanjut ke step 2. Step 2 konfigurasi R2 dengan IP interface dan Quad Zero. Sini R2 dikonfigurasi memakai IP address interface dan Quad Zero. Artinya wildcard mask yang dipakai adalah 0.0.0.0 sehingga yang dipilih hanya interface dengan IP itu saja. Dari tabel alamat atau addressing table ini IP interface router 2 itu di G0/0/0 itu 192.168.20.1. Nah, untuk S0/1/0 itu 10.1.1.2 dan untuk S0/1/1 itu 10.1.1.9. Langsung aja kita konfigurasikan untuk router 2-nya. S10 router ID 2.2.2.2 dan kita masukkan networknya
168.20.1 0.0.0.0 area 0. Ini juga untuk yang network 10 itu net 10.1.1.2 0.0.0.0 area 0. Kemudian kita ini aja, ini diganti 1.9 dengan N. Karena pakai gua GeoMax, setiap perintah network menunjukkan tepat ke satu interface berdasarkan IP address-nya. Selanjutnya ke step 3. Di sini step 3 ini which interface R3 should be configured with SPF. Dari tabel addressing, interface R3 yang aktif itu ada G0/0/0, S0/1/0, dan S0/1/1. Yang aktif itu baik, kita langsung aja konfigurasikan untuk router 2. Ini router ID 3.3.3 dan exit interface G0/0/0 IP OSPF 10 area 0 dan exit interface S0/1/0 IP OSPF area 0 juga, kemudian exit itu interface S0/1/1 IP OSPF area 10 area 0 kemudian N. Di router 3 ini OSPF tidak diaktifkan lewat network tapi langsung berinterface dengan IP OSPF 10 area 0. Artinya interface itu langsung ikut proses OSPF 10 di area 0. Langsung ke bagian ketiga. Di bagian ketiga OSPF akan mengirim traffic routing ke semua interface yang ikut OSPF. Untuk interface LAN itu tidak perlu, jadi harus dibuat passive interface. Which interface on R1, R2, and R3 are LAN interface? Itu R1 ya router 1 itu G0/0/0, untuk router 2 G0/0/0, dan untuk router 3 juga sama G0/0/0. Langsung aja kita konfigurasikan semua routernya dari router 1 terlebih dahulu.
router OSPF10 passive interface G0/0/0 and untuk router 2 juga sama. Ini configure terminal router OSPF10 passive interface G0/0/0 and untuk router 3 juga sama. Lah passive interface G. Passive interface G0/0 ini membuat router tidak mengirim hello OSPF ke LAN, tetapi network LAN itu tetap diiklankan dengan router lain. Jadi routing tetap jalan, hanya traffic OSPF yang tidak perlu bisa dihindari. Nah, di sini sudah 100%, tapi kita lanjut ke bagian keempat. Di sini verify OSPF konfigurasi. Kita lihat perintah untuk yang dipakai verifikasi. Salah satu saja ya. So IP protokol. Ini OSPF 10 router ID-nya 1.1.1 benar, dan passive interface juga sudah muncul. Then show IP OSPF neighbor. Nah, di sini router 1 bertangga dengan router 2 dan router 3. Ini begitu juga sebaliknya ya. Kemudian show IP OSPF interface brief. Di sini sesuai dengan interface-nya dan ada IP-nya. Itu sudah sesuai dengan addressing table yang ada di atas tadi. Nah, di sini sudah sesuai semua, dan juga untuk lab ini sudah 100%. Mungkin cukup pengerjaan atau penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.